Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa tahapan dalam pengadilan negeri, yakni yang berkasus dalam kasus pidana. Nah, dalam kasus pidana di pengadilan negeri, ini seperti halnya pengertian dan tujuannya pra peradilan. Nantinya kita akan kami akan menjelaskan pengertian tersebut. Itu hal termasuk tahapan. Apa tujuan, apa pengertiannya pra peradilan itu nanti, apa alasannya pengajuan pra peradilan, subjek dan objek pra peradilan, putusan pra peradilan, apa yang maksudnya dengan putusan pra peradilan, surat penetapan pengajuan hakim, penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili, proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara ini ada beberapa tahap, yakni pembacaan surat dakwaan, eksepsi, saksi-saksi, pembuktian, tuntunan pidana, forum dialogis antara terdakwa dengan JPU, jaksa penuntut umum. Yang selanjutnya itu musyawarah hakim dan putusan hakim. Di sini kita akan memulai tahap pertama. Yang kita bahas itu adalah pengertian daripada pra peradilan itu tersendiri. Pra peradilan itu apa gitu kan? Pra peradilan itu adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa atau memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Jadi di sini nih pengertian pra peradilan ini adalah wewenang daripada pengadilan negeri dalam menindaki suatu perkara. Suatu perkara termasuk salah satunya contoh perkara tindak pidana. Tindak pidana ini seperti apa? Banyak tindak pidana. Salah satunya kita buat contoh pidana pembunuhan, ya kan? Ataupun pidana pencurian, kan pasti kita ini harus meneliti dulu. Itu tugasnya pengadilan negeri, meneliti, dia itu wewenang dia untuk memeriksa atau memutuskan. Pengadilan negeri ini adalah memeriksa dulu terlebih dahulu. Selanjutnya yakni adalah tujuannya pra peradilan itu apa gitu. Tujuan pra peradilan ini adalah meletakkan hak dan kewajibannya yang sama antara yang memeriksa dan diperiksa, menetapkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa. Yang diperiksa penerapan asas akusatoir dalam hukum acara pidana, yaitu menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Tujuannya di sini sudah kita bacakan tadi, meletakkan hak dan kewajiban yang sama juga antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Berarti pengadilan negeri ini tujuannya untuk kewajibannya di situ untuk memeriksa, bukan cuma untuk memeriksa dan yang diperiksa gitu kan. Memeriksa dengan teliti gitu. Berarti orang itu menetapkan tersangka bukan sebagai objek. Berarti tersangka ini di sini dikatakan bukan sebagai objek yang diperiksa, yang diperiksa baru di sini nih dalam tujuan pidana ini penerapan asas akusatior ini dalam hukum acara pidana itu menjamin. Berarti penerapan asas akusatior ini dalam hukum acara pidana ini berarti dia itu seperti menjamin hak asasinya, kepentingan tersangka ataupun yang memberikan, yang menuntut gitu kan, yang menuntut seseorang tersebut gitu. Yang selanjutnya itu adalah alasan pengajuan pra peradilan. Alasan pengajuan pra peradilan itu ada dua. Ini yang pertama yaitu bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan
negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi alasan pengajuan pra peradilan ini karena terdapat dalam pasal A1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum gitu kan. Jadi setiap orang itu pun wajib ada hak dia di situ untuk mengajukan seandainya dia itu dalam tindak pidana gitu. Seandainya itu dia sedang dalam masalah tindak pidana gitu. Contohnya si A gitu. Si A ini dalam masalah pidana. Ada orang yang mengganggu dia, ada orang yang mencelakai dia dalam masalah kasus pidana. Si A ini wajib. Nah, ada hak di situ untuk mengajukan ke pengadilan negeri. Supaya itu ditindaklanjuti gitu kan. Akan tetapi sebelum mengajukan ke pengadilan negeri terlebih dahulu itu kan pasti ada tahapannya. Seperti dalam pembahasan kita terlebih dahulu yang kemarin tuh, kita itu harus mengadukannya terlebih dahulu kepada pihak kepolisian kan. Nah, pada video kita kemarin itu pun sudah kita bahas juga kan bagaimana tahapannya kita itu mengajukan tindak pidana gitu kan. Kita terlebih dahulu mengajukan itu tindak pidana ini ke kepolisian. Nah, nanti kepolisian itu akan memproses menyelidik. Nanti ada tim penyelidiknya dan penyidikannya. Nah, nanti lanjut ke pengadilan negeri. Selanjutnya itu yang nomor 2, bahwa pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan atau menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sini dijelaskan seperti yang dijelaskan itu pertama kali, setiap orang itu berhak atas pengakuan. Jadi dia mengaku, atas pengakuan. Semuanya dia mengaku dia terdapat jadi aniaya, dia ada mencelakai dia mengakui. Jaminan dan kepastian hukum. Jadi seseorang itu kalau dia mengaku, pasti ada jaminan kan, atas jaminan ataupun angka dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hakim. Pasti semua orang itu setara yang melakukan tindak pidana, pasti dia itu akan mengakui, wajib dia mengakui apa yang tidak terlajik pada dia. Kalau tidak bahkan kelar masalah tersebut gitu kan. Dan dalam masalah seandainya mengajukan ke kepolisian, nanti dia itu akan ada jaminan juga perlindungan hidup, perlindungan dalam diri dia, dilindungi oleh kepolisian, ada juga keluarga-keluarganya akan melindunginya. Yang ketiga yaitu subjek dan objek pra peradilan. Di sini yang kita bahas pertama itu tentang masalah objek terlebih dahulu. Objeknya itu adalah objek pra peradilan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, khususnya pasal 1 angka 10 pasal 77 sampai dengan pasal 83, pasal 95 ayat 2 dan ayat 2, dan pada pasal 97 ayat 3 dan pasal 124. Adapun yang menjadi objek pra peradilan sebagaimana yang disebutkan diatur dalam pasal 77 KUHP adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan
dihentikan pada tindak penyidikan atau penuntutan. Pada penuntutan. Maka oleh karena itu subjeknya itu adalah terdapat pada pasal 77. Pasal 77 KUHP. Tadi disebutkan di situ adalah pasal KUHP ini 77 KUHP ini adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan subjek itu dengan demikian, maka subjek yang dapat dikenakan adalah penyelidik ataupun penyidik dan penuntutan hukum. Itu sama juga, objek dan subjeknya itu terdapat dalam pasal KUHP, dalam pasal 77 KUHP. Yang selanjutnya adalah putusan peradilan, putusan pra-peradilan. Putusan pra-peradilan di sini adalah penjelasannya yakni putusan pra-peradilan nomor 39 garing pidana putusan pra-peradilan. Putusan pra-peradilan dalam di sini nomor 39 garing PID titik peradilan garing 2018 garing PN titik JKT titik SEL. Jika permohonan pra-peradilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan pra-peradilan tidak diterima. Jadi putusan pra-peradilan itu sudah diatur dalam undang-undang kan, sudah diatur dalam pasal gitu kan. Selanjutnya yakni adalah surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili. Berarti dalam dalam pengadilan ini, dalam masalah kasus pidana ini, untuk menangani kasus pidana ini, berarti dia itu harus ada surat penetapan. Surat penetapan dan pengajuan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Rupanya bukan sekehendak pengadilan saja, rupanya bukan sekehendak orang lain saja ingin melakukan pengadilan. Berarti itu harus ada rupanya situ surat penetapan penunjukan hakim. Berarti itu walaupun kita menunjuk hakim itu harus ada juga surat yang harus kita berikan gitu. Itu rupanya perlu dalam kasus pidana gitu. Walaupun bukan pun kasus pidana mungkin akan, tetapi di dalam kasus perdata pun mungkin diperlukan juga surat penetapan pengajuan hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Mungkin di setiap pengadilan pasti mungkin ada surat gitu kan. Surat untuk pengajuannya itu pasti mungkin ada, itu wajib, mungkin itu sangat wajib gitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pemeriksaan terdakwa. Dalam proses pemeriksaan terdakwa ini ada beberapa susunan yang akan bertahap gitu kan. Yang pertama yaitu pembacaan surat dakwaan. Berarti di sini dalam proses pemeriksaan terdakwa perkara itu kita itu harus membacakan. Berarti dalam dibacakan di situ kan surat dakwaan. Dakwaan apa itu, masuk apa? Dakwaan tentang masalah kasus pidana tersebut, perkara tersebut gitu kan. Baru eksepsi dari terdakwa. Eksepsi dari terdakwa. Berarti eksepsi dia itu termaksud seperti apa? Eksepsi dia itu di situ kan. Eksepsi terdakwa. Eksepsi.
reaksi dia, mungkin eksepsi itu reaksi kan, eksepsi dia dari terdakwa. Baru setelah itu pemeriksaan saksi-saksi. Saksi itu wajib diperiksa apakah dia sehat kan, dalam menangani ini kan. Kalau dia sakit bisa ditunda dia kan. Mungkin kalau seandainya saksi ini ada yang sakit, ada yang ingin menego-nego gitu kan, ingin menyalahkan seseorang untuk menyudutkan seorang, bagaimana dia supaya jatuh gitu kan. Itu harus betul-betul diperiksa saksinya. Saksi itu kita sebagai manusia harus yang dipilih-pilih saksi, kita yang sudah melihat suatu kejadian itu, kita harus menerangkan sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Jangan kita menambah-nambah, jangan kita mengurangi gitu. Apa yang kita lihat di situ, itu yang kita harus paparkan gitu kan. Jangan kita mengada-ngada, jangan kita menjatuhkan. Kita ini harus menjadi seorang saksi yang adil. Yang selanjutnya adalah pembuktian. Pembuktian perkara. Pasti di situ akan meneliti, dilihat semua pembuktian. Kita pasti di situ pembuktian. Ditunjukkan bukti-bukti apa dalam perkara itu. Kenapa bisa terjadi perkara itu? Apa bukti-bukti yang terkait dalam perkara itu, tindak pidana tersebut. Selanjutnya adalah tuntutan pidana atau requisitoir. Tuntutan pidana. Berarti di sini para hakim akan memberikan tuntutan pidana kepada dia. Dituntut dia. Tuntutan, bukan cuma hakim, pasti kuasa hukum akan memberikan tuntutan juga kan. JPU pun ada memberikan tuntutan juga kan, misalnya kasus perkara pidana gitu kan. Yang selanjutnya adalah forum dialogis antara terdakwa dengan JPU, jaksa penuntut umum. Berarti forum berarti ada di situ diskusi ataupun dialogis. Berdialog antara terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Orang itu berdialog di situ kan. Apa itu? Atau pekedoing atau replik dan duplik. Di situ harus ada berarti di dalam suatu persidangan itu ada dialog antara terdakwa dengan JPU. Terdakwa ini pun akan didampingi oleh kuasa hukum dia kan, dalam dialog tersebut itu kan. Yang selanjutnya adalah musyawarah hakim. Musyawarah majelis hakim ini adalah acara terakhir gitu kan. Acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan gitu kan. Berarti sebelum majelis hakim ini mengambilkan keputusan, apakah terdakwa ini akan dijatuhkan hukuman beberapa tahun, 10 tahun penjara, 20 tahun penjara, 15 tahun penjara. Disitulah hakim akan bermusyawarah, pasal apa yang harus digunakan, pasal apa yang ditetapkan kepada terdakwa tersebut, berapa tahun dalam pasal tersebut dia harus dipenjara, apa yang harus diganti rugi. Berarti di situ apa yang akan dibahas gitu dalam musyawarah hakim tersebut. Yang selanjutnya yakni adalah putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu. Diberi wewenang itu untuk apa? Untuk memutuskan suatu perkara itu. Untuk menyelesaikan suatu perkara itu. Diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan itu yaitu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Di situ nanti akan dibacakan kan. Diucapkan di persidangan. Pasti nanti kan setelah hakim mengucapkan nanti terdakwa dikenakan pasal sekian dan sekian, undang-undang sekian, pasal sekian,
ayat sekian, tahun sekian dengan tuntunan seandainya 10 tahun penjara, diketuk palu 3 kali, putusan hakim tidak bisa dibuka lagi. Maka oleh karena itu kita ini harus bisalah menghindari tindak pidana. Mari kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Marilah kita memperjernih pikiran kita untuk menuju jalan yang lebih baik dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus bisa memikirkan masa depan kita itu kayak mana. Jangan kita sampai terjerumus dalam suatu tindak pidana, dalam perkara pidana. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang teman-teman dan terutama kami yang menyampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.